Qala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan. Jadi ini tadi Sayyidina Umar ingin menunjukkan kepada sahabat, ini tadi anak kecil yang kamu bilang masih belia, yang tidak pantas kumpul sama kalian, lihat otaknya. Lihat otaknya, lihat ilmunya. Ya. Dia terus belajar dan mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad. Jadi tidak. Salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sudah sering kita ceritakan kisahnya, bukan hanya seorang sahabat, juga sepupu Nabi Muhammad. Karena ayah beliau Abbas ibni Abdul Muttalib merupakan adik daripada Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Tetapi sahabat Abbas, ya, yang pamannya Nabi Muhammad ini seumuran dengan Nabi Muhammad, ya. Jadi paman tapi seumuran dengan Nabi Muhammad. Punya anak Abdullah ibni Abbas atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini dari kecil sering menginap di rumahnya Nabi Muhammad, ya. Terutama ketika Nabi Muhammad bermalam di rumah istrinya Sayyidah Maimunah. Ya, karena Sayyidah Maimunah itu merupakan bibinya Abdullah ibni Abbas. Nah, suatu ketika Sayyidina Abdullah ibni Abbas ini mendapati ketika menginap di rumahnya Rasulullah SAW, ya, bersama bibinya Sayyidah Maimunah, maka dia dapati Nabi Muhammad di malam hari keluar dari kamarnya, ya, keluar dari kamarnya kemudian menimba air sendiri untuk berwudu di malam hari. Ya, ini Nabi Muhammad SAW, ya, sekelas Nabi Muhammad, pemimpin kaumnya, ya, presiden kaumnya, tetapi segala-galanya masih dilakukan sendirian, ya, menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau kalau ingin meminta bantuan kepada sahabatnya, semua sahabatnya rela. Ya, semua sahabatnya bakal sigap untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Abdullah ibni Abbas ini ketika melihat seperti itu, ya, keesokan harinya ketika tiba waktunya Nabi Muhammad menginap di rumah istrinya Sayyidah Maimunah lagi ini, ya, dia sudah persiapkan air dulu untuk Nabi Muhammad. Dia sudah ambilkan airnya. Maka Rasulullah SAW ketika keluar dari kamar mendapati ada air. Biasanya tidak ada, ya. Biasanya ambil sendiri. Maka Rasulullah tanya, "Man yaf'al hada?" Siapa yang buat ini? Siapa yang sudah siapkan air ini? Maka Abdullah ibni Abbas mengatakan, saya. Maka Rasulullah langsung mendoakan. Jadi doa yang tidak diminta, doa langsung dari Nabi Muhammad SAW, ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang begitu faham dengan urusan agamanya dan ajarkanlah kepada dia ilmu takwil. Makanya sahabat Abdullah ibni Abbas ini kelak ketika besarnya itu menjadi salah satu ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Jadi memang dari kecil sahabat Abdullah ibni Abbas ini gemar menuntut ilmu, melebihi anak-anak yang seusianya, ya. Termasuk diantaranya sahabat Abdullah ibni Abbas ini banyak belajar ke sahabat Zaid ibnu Sabit. Zaid ibnu Sabit. Rasulullah mengatakan di antara semua sahabat yang paling paham ilmu warisan, ilmu faraid itu sahabat Zaid ibnu Sabit. Nah, Abdullah bin Abbas ini dia cari ilmunya, dia kejar, ya. Sehingga sering diceritakan sahabat Abdullah bin Abbas ini sering duduk di depan rumahnya Zaid ibnu Sabit. Dia tidak ketuk, ya. Dia tunggu sahabat Zaid ibnu Sabit ini keluar, baru dia kemudian belajar. Ditanya sama Zaid ibnu Sabit, "Wahai Abdullah ibnu Abbas, ya, kenapa kau tidak ketuk saja? Saya punya pintu rumah. Engkau ini ahlul baitnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Kau ketuk saya bukakan." Ya kan, kata Abdullah ibnu Abbas, tidak. Ilmu itu didatangi. Kita yang tunggu gurunya. Ya, makanya Abdullah ibnu Abbas dan Zaid ibnu Sabit itu sering, ya, ketika kita baca kitab-kitab klasik kita akan dapati kisah Zaid ibnu Sabit ingin mencium tangannya Abdullah ibni Abbas padahal lebih mudah, ya. Tapi sahabat Abdullah ibni Abbas mencium kembali tangannya Zaid ibnu Sabit, ya. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, "Hakadha umirna bi ulama'ina." Ini yang diajarkan
oleh Nabi Muhammad kepada kami terhadap ulama-ulama kami. Sahabat Zaid ibnu Sabit mencium tangannya Abdullah ibnu Abbas seraya mengatakan, hakadha umirna bi ahli baiti Nabi Muhammad. Ini yang kami diajarkan untuk menghormati keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul mereka para sahabat tidak ada dengki sama sekali. Ya, tidak ada dengki, saling menghormati. Nah, itulah pentingnya orang kalau memiliki ilmu, ya, maka hatinya selalu bersih. Hatinya selalu bersih. Nah, sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, kana Umar yudkhilni ma'a asyakhi Badar. Suatu ketika sahabat Umar bin Al-Khattab pernah memasukkan aku bersama para sesepuh-sesepuh ahlu Badar. Perang yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, ya. Nah, Abdullah ibnu Abbas itu masih kecil. Suatu ketika para sesepuh-sesepuh ahlu Badar, ini berarti sahabat-sahabat senior, ya, itu lagi kumpul, maka Umar ajak masuk ini Abdullah ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, ya. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka seakan-akan para sesepuh-sesepuh sahabat itu merasa bertanya-tanya di dalam hatinya, ya. Ini kenapa ada anak kecil ikut kumpul bersama kita, ya? Nah, ini senior-senior kok Umar masukkan anak kecil bersama kita. Faqala, maka mereka para sesepuh-sesepuh Badar, senior-senior sahabat mengatakan, lima yudkhil hadza ma'ana walana abnaun misluh. Wahai Umar, ada apa kau masukkan anak kecil ini kumpul sama kita? Padahal kita punya anak-anak ya seumuran sama dia. Biarkan kumpul sama sebayanya, jangan kumpul sama kita. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, innahu min haitsu alimtum. Dia bukan anak sembarang seperti yang kalian kira, ya. Boleh saja umurnya masih muda, ya, tapi dia bukan seperti yang kalian kira. Fada'ani zata yaum, maka sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini mengatakan, maka suatu ketika aku pernah dipanggil lagi sama Sayyidina Umar. Fa'adkhalani ma'ahum, maka kemudian aku dibawa sama Sayyidina Umar berkumpul bersama sahabat-sahabat yang senior lagi, yang tadi itu sempat meremehkan sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Maka sahabat Abdullah ibni Abbas ini bersangka, maka aku merasa bahwasanya saat ini aku dibawa sama Sayyidina Umar yang kedua kalinya untuk menunjukkan kepada mereka para sesepuh-sesepuh sahabat. Qala, Sayyidina Umar mengatakan, mata gulun fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang lagi ngumpul. Wahai para sahabat-sahabat, kalian ini sahabat-sahabat senior, kalian ini yang ikut perang Badar, menurut kalian apa maknanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat iza jaa nasrullahi wal fath, ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hari Fathu Mekkah. Hari Fathu Mekkah, ketika Mekkah sudah dibebaskan kembali oleh kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad setelah 13 tahun dakwah di Mekkah, Nabi Muhammad sempat diusir dari kotanya sendiri. Sampai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. 10 tahun dakwah di Madinah, ya, kembali masuk ke kota Mekkah, dan seluruh penduduk Mekkah ketika itu sudah mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat iza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongannya Allah dan hari pembebasan kota Mekkah. Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang senior, menurut kalian apa maknanya itu ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia masuk ke dalam agamanya Allah seperti ombak, artinya banyak. Dulu orang masuk Islam, Nabi Muhammad dakwah di Mekkah 13 tahun cuma 40 orang. Bayangkan ya, 13 tahun 40 orang. Luar biasa. Artinya perjuangannya luar biasa. Dan Allah katakan ketika sudah datang nanti hari kemenangan,
ini orang Islam masuk seperti ombak, ya. Jadi bukan dua orang lagi, langsung satu kaum, satu kafilah. Makanya setelah pembebasan Fathu Mekah itu dinamakan dengan Amul Wufud, ya. Tahun banyak delegasi yang datang. Dari kampung ini datang masuk satu kaum Islam, dari kampung ini datang masuk satu kaum Islam, dari kampung ini datang masuk satu kaum Islam. Jadi Nabi Muhammad bukan lagi berdakwah dari satu tempat ke satu tempat, ya, berperang dari satu tempat ke tempat lain, tapi mereka yang datang dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Sayyidina Umar tanya, apa kira-kira menurut kalian sahabat-sahabat senior maksudnya itu ayat, ya? Faqala ba'duhum, ya, maka mereka mengatakan umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Ya, maksudnya itu ayat satu surah iza jaa nasrullahi wal fatah, ketika datang pertolongan Allah dan hari kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agamanya Allah secara besar-besaran, berbondong-bondong, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbihlah engkau kepada Allah dan beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat, ya. Maka sahabat yang lain bilang, ya, itu maksudnya itu ayat semua, kita cuma disuruh untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita pertolongan, ketika Allah berikan kepada kita hari kemenangan, ya. Sekarang kita sudah aman. Dulu Islam ditekan, sekarang kita sudah aman, ya. Maka kita disuruh untuk banyak-banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagian ditanya, wasakata ba'duhum, sebagian ditanya, kalau menurut kalian bagaimana? Sebagian diam. Sebagian yang senior-senior diam. Fagolali, maka kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada aku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, akazalika taqul ya Ibn Abbas, kalau menurutmu wahai Abdullah ibnu Abbas bagaimana? Sama seperti sahabat-sahabat senior, pendapatnya ini ayat turun, kita disuruh istighfar, kita disuruh memuji Allah kalau sudah mendapatkan pertolongan. Apakah seperti itu menurut pandanganmu? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, la, tidak. Kalau menurut saya Abdullah bin Abbas tidak seperti itu maknanya. Fama tagul, kata Sayyidina Umar, terus apa pendapatmu kalau menurut engkau wahai Abdullah bin Abbas? Qultu, maka aku mengatakan, huwa ajalu Rasulillah. Ini ayat tanda ajalnya Nabi Muhammad sudah mau datang. Terpesona sahabat yang lain, ya. Sahabat yang lain pikirannya tidak sampai ke sana. Nah, ini ada anak kecil yang masih belia, ternyata pikirannya sampai ke sana. Sampai ke sana. Nah, ini tadi berkat doanya Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad kalau berdoa itu langsung mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Nabi Muhammad doakan sahabat Abdullah ibnu Abbas, ajarkan dia ilmu agama, ya, jadikan dia orang yang ahli dalam agamanya, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Jadi bisa mentakwilkan sesuatu lain daripada orang lain, mendapatkan ilham khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menafsirkan itu ayat hanya dengan dohir ayat itu. Ketika datang pertolongan dari Allah, banyak manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka beristighfar dan pujilah Allah, ya, secara dohir. Tapi Sayyidina Abdullah ibn Abbas memandang secara hakikat, dapat ilham khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan, ya, ketika sudah engkau menang, artinya dulu engkau bersusah-susah Nabi Muhammad, sekarang engkau menang, ya. Kemudian Mekah sudah engkau bebaskan. Padahal ini kota Mekah adalah kota di mana di situ berpusat orang-orang kafir Quraisy menyerang Nabi Muhammad. Sekarang sudah kau taklukkan. Dulu kau menyebarkan agama Islam dari satu tempat ke tempat lain, dari Mekah ditolak, pindah ke Taif ditolak, masuk ke Madinah baru berkembang sedikit demi sedikit. Itu pun perang, hampir setiap tahun ada perang. Hampir setiap tahun ada perang, sampai diriwayatkan ada 27 perang yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad hadir. Ya. Dan ada sekitar 70 syariah perang yang Nabi Muhammad tidak hadir tapi kirim utusan untuk berperang, ya. Tapi sekarang semuanya datang. Bukan lagi engkau yang keluar tapi semuanya yang datang, ya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan itu alamat. Berarti misi dakwanya Nabi Muhammad sudah selesai. Tidak lama lagi Nabi Muhammad bakal
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan, tidak lama lagi engkau bakal kembali wahai Nabi Muhammad, ya, fasabbih bihamdi rabbika. Banyaklah engkau bertasbih memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfar, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha penerima taubat. Ya, artinya ini ayat Al-Qur'an bukan khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tidak punya dosa. Ya. Nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Sudah tidak punya dosa, ibadahnya luar biasa. Ya, bayangkan tidak punya dosa, setiap malam, ya, habis menggilir istri-istrinya masih sempat bangun tahajud. Masih sempat bangun tahajud. Nah, ini kadang kita tidur pulas di rumah, nah dosanya luar biasa. Ya, ini Nabi Muhammad tidak punya dosa tapi setiap malam bangun. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, bukannya engkau adalah hamba yang telah diampuni dosanya, baik yang lampau maupun yang akan datang. Untuk apa lagi kau capek-capek sholat sampai kakimu bengkak?" Ya, maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura, bukannya aku malah dengan itu harus lebih bersyukur lagi wahai Aisyah. Sudah dikasih kemuliaan seperti itu, harusnya aku lebih bersyukur lagi, lebih banyak sholat lagi." Sampai kita waktu itu pernah baca hadis kan, Nabi Muhammad satu kali sholat malam cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Allah, kalau kita kan mentok-mentok trikul ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, habis gitu juga cepat-cepat bangun pagi sudah merasa alhamdulillah tahajud. Ya, ya ini Rasulullah tidak punya dosa, ya, tapi ibadahnya masih luar biasa. Dan Allah masih memerintahkan ketika sudah dekat ajalnya Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad sudah memasuki fase-fase terakhir dalam kehidupannya, sudah membebaskan kota Mekah, banyak orang datang masuk Islam, ya, fasabbih bihamdi rabbik, banyak puji Allah, wastaghfir, dan istighfar. Makanya Nabi Muhammad setiap hari tidak pernah meninggalkan istighfar minimal 70 kali. Ini Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita tanya diri tak masing-masing, kita berapa kali istighfar satu hari? Ya, alhamdulillah kalau sehabis sholat kita ikut di masjid ini, ya, itu biasanya kalau subuh ya 3 kali, duhur 3 kali, ya, kali ini 3 kali 5 ya 15 kali. Kalau tambah ki di rumah alhamdulillah. Kalau baca ki di sini, kalau tidak baca ki ya sudah. Nah, ini Nabi Muhammad tidak punya dosa 70 kali gitu loh. Makanya ulama menganjurkan minimal kita ikuti Nabi Muhammad 70 kali. Tapi pikir-pikir ki, Nabi Muhammad ini tidak punya dosa 70 kali. Nah, harusnya kita lebih dari itu, ya. Minimal satu hari 100 kali. Makanya ulama menganjurkan, ya, guru-guru kita itu menganjurkan minimal sebelum tidur. Ya, kalau kita dari pagi sampai malam penuh aktivitas, yang laki-laki sibuk di luar, yang perempuan sibuk di dalam rumah, ketika mau tidur istighfar 100 kali sambil pikirkan dosanya, satu dosa istighfar, satu dosa istighfar. Jadi merenung, ya, supaya besok pagi bangun, oh kemarin saya melakukan dosa itu tidak diulang lagi, ya minimal. Ya, kalau setiap hari dilakukan seperti itu, ya tambah tua tambah minim dosanya. Harapannya kan seperti itu. Astagfir, apalagi khususnya yang sudah memasuki usia tua. Ya, ini Imam Nawawi menaruh hadis ini di dalam anjuran ketika seseorang sudah memasuki fase tua. Ya, makanya kan sebenarnya pemerintah kita ini bagus, luar biasa, ada masa-masa pensiun. Ya, artinya itu kalau sudah pensiun ya masuk masjid, banyak istighfar, banyak bertasbih, ya. Waktu untuk ibadah sekian lama mungkin sibuk dengan urusan dunianya, maka ada waktu untuk beribadah. Ya, lebih bagus lagi tidak menunggu usia tua, karena kita tidak tahu kapan kematian. Setiap orang memiliki ajal dan dia tidak tahu kapan ajalnya itu akan datang. Ya. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan. Jadi ini tadi Sayyidina Umar ingin menunjukkan kepada sahabat, ini tadi anak kecil yang kamu bilang masih belia, yang tidak pantas kumpul sama kalian, lihat otaknya, lihat ilmunya, ya. Dia terus belajar dan mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad. Jadi tidak